Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rizky dari Universitas PGRI Madiun. Kali ini saya akan menampilkan tentang tutorial Gnomio. Belajar bersama yuk! Baik, yang pertama kita lakukan adalah buka Pramban dulu, Google Chrome. Kemudian kita masuk di laman Gnomio-nya untuk pembuatan websitenya, yaitu www.gnomio.com. Lalu kita klik enter, kemudian akan tampil tampilan awal Gnomio seperti ini, pembuatan site kita. Di bagian URL ada site name, itu merupakan nama dari laman Gnomio yang akan kita buat, jadi terserah ingin memberi nama apa. Nah, kali ini misalkan kita beri nama trial karena ini percobaan. Untuk emailnya bisa menggunakan email masing-masing dan menggunakan bahasanya itu bahasa Inggris. Jangan lupa dicentang bagian I have read and agree with the term and condition, menyatakan kita setuju tentang persyaratan dari Gnomio ini. Lalu create site. Your site is being created. Nah, selanjutnya kita masuk ke Gmail atau ke email yang sudah kita inputkan tadi. Kita cek di bagian kotak masuknya, karena nanti Gnomio akan mengirimkan pesan berupa username dan juga password yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Di bagian Gnomio support kita klik, nah sudah tampil ada username-nya admin dan passwordnya seperti yang telah tertera. Your model site at, nah kita bisa klik di bagian itu. Nah, jadi bagian website kita atau laman Gnomio kita yang telah kita buat adalah trialgnomio.com sesuai judulnya tadi. Lalu untuk masuk kita login, username-nya yaitu admin seperti yang sudah di-emailkan admin, dan juga passwordnya seperti yang sudah di-emailkan oleh Gnomio support tadi. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita klik login. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan awal yang baru pembuatan dari Gnomio-nya ini. Di bagian site administration adalah fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mengatur atau menyeting atau mengubah tampilan-tampilan dari laman Gnomio yang sudah kita buat ini. Jadi ada banyak, ada user, ada site administration, ada appearance, ada course, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan membuat course atau kelas. Kita pilih course dan manage core and research. Nah, sebelumnya kita buat kategori dulu, course kategori, create new kategori. Nah, karena kita bidangnya matematika, kita yang bagian ini, parent kategorinya ini kita pilih top. Lalu nama kategorinya ini misalkan SMA. Nah, jadi kelasnya kategori ID number diberi nama 1. Kemudian untuk description-nya ini bisa kita tulis matematika SMA. Lalu create kategori. Nah, setelah kita membuat kategori SMA tadi, kita membuat course-nya atau pelajarannya. Create new course. Nah, create new course di sini misalkan kita membuat mata pelajaran matriks misalnya. Nah, ini untuk short name-nya juga bisa disamakan aja. Nah, course kategorinya langsung otomatis di bagian SMA. Nah, di bagian SMA, jadi akan masuk di bagian SMA seperti itu. Kemudian di sini juga ada tanggal pemberlakuannya sampai tanggal tidak berlakunya course ini. Jadi di sini waktunya setahun. Kemudian deskripsinya boleh diisi apa saja yang sekiranya linear dengan mata pelajaran itu. Misalkan di sini adalah matriks adalah mata pelajaran wajib. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian ini adalah bisa mengupload gambar atau logo tentang pelajaran yang sudah kita buat. Jadi upload file, choose file. Di sini yang bisa digunakan adalah JPG, JPEG atau GIF ya. Tadi sudah ada ketentuannya di bawah.
Misalkan kita akan memberi gambar. Nah, ini saya gambarnya salah aja karena ini merupakan contoh. Upload this file. Nah, maka akan tampil seperti itu. Kemudian jika sudah, save and display. Jadi kita sudah mempunyai course, yaitu matriks yang bisa dilihat di bagian pojok kiri atas. Nah, ada matriks dan ini bagian dari SMA, kategori dari SMA. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada announcement, topic 1, topic 2, 3, 4, and etc. Bagian ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan, yaitu turn editing on. Nah, di sini bisa kita ubah tampilannya, misalkan topik 1 di sini. Kita ubah menjadi pertemuan 1. Nah, setelah itu di enter. Nah, maka akan berubah. Lalu untuk menambahkan aktivitasnya, add an activity or research. Di sini banyak sekali, ada tugas, assignment, ada buku, ada chat, ada folder, ada forum, ada lesson atau pelajaran, ada page juga, bahkan ada quiz dan juga URL. Jadi bebas kita menggunakan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini page. Nah, kita beri nama page-nya apa nih? Misalkan materi 1 seperti itu ya. Kemudian deskripsinya jangan lupa display description on course page itu dicentang supaya deskripsinya ini tampil di bagian display awal. Misalkan video materi. Nah, di bagian ini bisa kita cantumkan video, audio, gambar, dan lain sebagainya. Misalkan kita akan memasukkan video, bisa melalui YouTube ataupun link yang lain. Nah, misalkan dari YouTube. Nah, ini video saya dari YouTube, kita insert medianya. Nah, maka akan langsung tampil nih, seperti itu. Di bagian pack content, bisa dicantumkan juga video yang sama, atau diberi linknya, atau deskripsi yang lain. Jika sudah, seperti tadi, save and display. Nah, maka bisa kita lihat di bagian pertemuan 1. Nah, maka akan muncul video materi dan videonya akan tampil di bagian display awal. Ini bisa kita langsung play, bisa kita langsung putar di sini, atau jika ingin mengunjungnya di YouTube juga bisa seperti itu. Nah, untuk yang lain bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ingin tes, ingin kuis, ingin memberikan materi, ataupun forum diskusi juga bisa. Jika sudah, turn editing off diklik. Jadi itu menandakan kita sudah selesai untuk mengeditnya. Dan jika kita turn editing off sudah kita klik, kita bisa fokus di bagian yang sudah kita dapatkan. Seperti itu. Kemudian karena ini belum ada muridnya atau belum ada siswanya, kita masukkan dulu siswanya. Sebelum itu kita setting dulu logo atau kalender atau banyak di sini. Nah, kita setting dulu logonya. Logo ini akan tampil di bagian awal ketika kita login, maka di bagian login, halaman login tersebut akan tampil logo yang telah kita cantumkan ini. Seperti itu. Nah, logonya juga bebas, bisa menggunakan logo pelajaran ini atau logo kelas dan sebagainya. Jika sudah, save change. Nah, jika sudah tersimpan, maka tampilannya itu merupakan previewnya. Bisa dilihat, jika ingin melihatnya kita dapat logout dulu jika ingin. Nah, tampilannya seperti di sini. Kemudian kita akan memasukkan siswa seperti tadi yang sudah saya bilang. Kita akan memasukkan siswa atau partisipannya di bagian user, upload user. Jadi kita ini enroll secara kita yang mengenrollkan. Nah, di sini kita buat dulu format CSV di Microsoft Excel.
Nah, format CSV ini jadi di bagian CSV ini berisi user, berisi password, email, dan lain sebagainya. Lalu kita upload file. Kemudian untuk CSV delimiternya kita ubah menjadi titik koma karena menyesuaikan apa yang kita buat. Kebetulan saya buatnya dengan titik koma. Lalu upload user. Nah, ini ada cara pertama, nanti saya akan mencontohkan dengan menggunakan cohort juga. Seperti ini, sudah tampil untuk user dan juga passwordnya. Nah, ini bisa diatur sedemikian rupa untuk settingnya, penggunaan password, username, dan lain sebagainya. Jika sudah, kita upload user. Nah, setelah upload user ini, nah kita continue. Jadi di sini saya hanya mencontohkan 9 saja. Sebetulnya Gnomio ini muat untuk banyak sekali siswa atau partisipan. Jadi jika siswanya banyak, tidak usah bingung atau tidak usah takut jika tidak tertampung. Nah, karena tadi kita sudah membuat course yaitu matriks. Nah, kita masukkan atau kita enrollkan siswa-siswa yang sudah kita upload usernya tadi di course matriks yang sudah kita buat. Nah, ini kita buka dulu matriksnya. Nah, seperti ini. Seperti ini tadi. Ini tadi belum ada siswanya. Nah, untuk memasukkannya kita di site administration. Di site administration ini kita masuk di course. Lalu kita manage course and categories. Nah, jadi kita setting seperti itu. Kemudian di bagian SMA, kategori SMA, lalu di bagian course-nya yaitu matriks, akan kita jumpai bahwa anggotanya masih 0. Jadi belum ada yang mengaksesnya. Kemudian kita enroll user. Nah, kita klik bagian enroll user ini, jadi kita enroll secara manual. Jadi kita enrollnya sebagai admin di sini. Nah, ini kita pilih nama-nama yang akan kita enrollkan atau akan kita izinkan untuk mengakses course matrik ini. Akan tetapi jangan lupa untuk disetting sebagai student karena dia sebagai siswa, assign role-nya sebagai student. Setelah itu enroll user. Nah, jika statusnya sudah aktif, maka siswa-siswa ini sudah bisa mengakses course matrik yang sudah kita buat tadi. Jadi siswa ini bisa login atau bisa masuk di bagian halaman Gnomio yang sudah kita buat ini tanpa mereka harus mengenroll diri mereka sendiri. Jadi yang sistemnya yang mengenroll adalah kita, karena kebanyakan siswa juga terkadang bingung jika melakukan enroll mandiri, maka ini adalah salah satu cara yang cukup mudah agar siswa tidak bingung. Nah, ini akan kita coba login sebagai siswa dengan username dan juga password yang sudah kita buat tadi. Nah, kita login. Nah, akan tampil you must change your password to protect. Jadi karena tadi kita settingnya di bagian password adalah partisipan memiliki password yang lemah, maka akan tampil siswa harus mengubah passwordnya masing-masing karena tadi passwordnya masih sama semua. Nah, setelah mengganti password, kita klik continue. Nah, lalu siswa bisa mengakses course matrik yang sudah kita buat seperti itu. Nah, ada juga ini yang menggunakan cara cohort. Nah, cara cohort ini simpelnya jika kita memiliki siswa yang banyak, jadi kita bisa menggunakan cohort. Nah, kita add new cohort, misalkan SMA 1, kita langsung di bagian SMA. Cohortnya, misal cohort ID-nya diisi 1 saja, lalu deskripsinya anggota matriks, lalu save change. Jadi jika siswanya ada banyak, jika kita enroll manual kan akan capek. Nah, kita bisa menggunakan cohort ini. Nah, bisa kita tambahkan, akan tetapi untuk admin jangan ditambahkan. Kita add saja seperti ini.
kemudian back to cohort. Nah, seperti ini, maka cohort size-nya sudah 9, jadi di cohort tersebut sudah tampil atau siswa-siswa juga sudah bisa mengakses laman matriks seperti yang tadi. Jadi misalkan kita coba dengan username yang berbeda. Kita coba passwordnya kita masukkan. Nah, tampilannya sama seperti tadi, harus mengubah password. Nah, ini saya akan mendemonstrasikan jika siswa login sebagai siswa secara keseluruhan penggunaannya. Nah, ini kebetulan ada laman Gnomio yang sudah saya buat secara utuh, secara lengkap. Jadi sudah lengkap semuanya, untuk tampilannya juga sudah bagus. Cara-caranya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Di bagian ini ada course-nya adalah turunan trigonometri. Jadi saya mengambil mata pelajaran kelas 11 SMA. Nah, di bagian ini ada pertemuan 1, ada announcement. Ada announcement ini berupa chat. Jadi jika siswa ingin melakukan interaksi kepada guru atau melakukan interaksi dengan teman kelas, bisa, yaitu caranya dengan klik here to enter the chat now. Jadi sistemnya ini seperti kita chatting di aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi chatting yang lain, chatting online seperti itu. Jadi mengobrol. Jadi semua yang mengakses ini bisa melihat chat dari salah satu siswa seperti itu. Bisa digunakan untuk diskusi juga. Di sini ada quiz. Sebagai pretest saya menggunakan Quizizz. Quizizz ini untuk tutorialnya ada di video saya di YouTube ini juga, di bagian yang lain. Nah, jadi Quizizz ini sebagai quiz interaktif. Kemudian ada persepsi pengantarnya berupa video animasi melalui Animaker. Ini pun juga ada di YouTube saya. Jadi persepsinya ini sebagai pengantar, dan student have to do itu merupakan perintah, sekaligus juga bisa digunakan sebagai forum diskusi. Jadi jika menemui kesulitan, silahkan menyampaikan pertanyaan melalui forum diskusi ini. Caranya itu kita klik forum diskusi, kemudian saya sudah mencantumkan diskusi awal, lalu siswa bisa mereply atau menjawabnya. Misalkan tidak ada kendala nih, jadi kita tulis saja alhamdulillah lancar, seperti itu. Post to forum. Jadi ini siswa yang lain pun juga bisa melihat postingan dari siswa AA ini. Begitupun sebaliknya, siswa AA bisa melihat postingan dari teman yang lainnya. Jadi hampir sama seperti chat tadi. Nah, ini untuk pertemuan kedua juga sama. Nah, ini bagian LKS saya menggunakan Flipbook. Flipbook itu jadi lebih interaktif karena tampilannya juga lebih menyenangkan. Untuk tutorialnya insya Allah saya akan buatkan lebih lanjut nanti di lain waktu. Jadi bisa dibalik seperti kita membaca buku di dunia nyata, seperti itu. Nah, kemudian untuk tugasnya ini bisa dibaca ketentuannya secara jelas. Jika ingin mengumpulkan, kita bisa pilih add submission atau menambahkan pengumpulan. Dan ini untuk upload jawaban lalu save change jika sudah. Kemudian selain itu di bagian ini ada video materi, ada tugas juga, hampir sama seperti yang pertemuan 1-2, dan ini untuk tugas akhirnya juga ada. Nah, secara keseluruhan itulah tampilannya jika sudah bisa log out. Nah, seperti itu penggunaan sebagai siswa.